Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vincent Marcelo dengan NPM 2022 1450 2251. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pajak penghasilan terhutang orang pribadi. Yang pertama ada pengertian. Pajak penghasilan terhutang orang pribadi adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh individu dalam periode 1 tahun pajak. Pajak ini bersifat progresif, artinya semakin tinggi penghasilan, semakin tinggi pula tarif pajaknya. Sini ada daftar hukum. PPh diatur dalam yang pertama Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Yang kedua ada peraturan terkait dari Direktorat Jenderal Pajak yang mengatur implementasi dan ketentuan lebih lanjut. Lalu di sini ada objek pajak. Objek pajak mencakup berbagai jenis penghasilan antara lain yang pertama ada gaji dan upah, pendapatan dari pekerjaan tetap maupun tidak tetap. Yang kedua hasil usaha, pendapatan dari usaha yang dijalankan baik itu bisnis pribadi maupun kemitraan. Pendapatan lainnya seperti bunga bank, dividen dari saham, sewa properti, royalti, dan penghasilan dari aktivitas investasi. Lalu di sini ada penghasilan tidak kena pajak. PTKP adalah jumlah penghasilan yang tidak dikenakan pajak dan dapat bervariasi berdasarkan status. Yang pertama lajang, misalnya 54 juta rupiah per tahun. Menikah, misalnya 58 juta rupiah per tahun. Lalu ada tanggungan, tambahan PTKP untuk anak atau tanggungan lainnya. Lalu di sini ada pelaporan dan pembayaran pajak. Setiap individu wajib melaporkan PPh tahunan paling lambat 31 Maret untuk tahun pajak sebelumnya. Pelaporan dapat dilakukan secara elektronik melalui e-filing atau manual dengan menggunakan formulir yang telah disediakan. Lalu ada pembayaran pajak terhutang dapat dilakukan melalui bank yang ditunjuk atau secara online melalui aplikasi resmi. Lalu batas waktu pembayaran untuk pajak tahunan biasanya bersamaan dengan waktu pelaporan. Tarif pajak. Tarif PPh untuk orang pribadi bersifat progresif sebagai berikut. Contoh tarif berdasarkan keterangan yang umum. Yang pertama 5% untuk penghasilan sampai 60 juta rupiah. 15% untuk penghasilan 60 juta rupiah sampai 250 juta rupiah. 25% untuk penghasilan 250 juta rupiah sampai 500 juta rupiah. 30% untuk penghasilan 500 juta rupiah sampai 5 miliar rupiah. 35% untuk penghasilan di atas 5 miliar rupiah. Di sini ada contoh soal dengan PKP 12 miliar 560 juta 205.500 rupiah. Cara penyelesaiannya sebagai berikut. 60 juta dikali 5% sama dengan 3 juta rupiah. 190 juta dikali 15% sama dengan 28 juta 500 rupiah. Lalu 250 juta dikali 25% sama dengan 62 juta 500. Lalu 4 miliar 500 juta dikali 30% sama dengan 1 miliar 350 juta rupiah. Lalu 7 miliar 560 juta 205.500 rupiah dikali 35% sama dengan 2 miliar 646 71.925 rupiah. 7 miliar 560 205.500 dapat dari mana? PKP dikurang 60 juta, lalu dikurang 190 juta, dikurang lagi 250 juta, dikurang lagi 4 miliar 500 juta. Lalu hasil kali persenannya ditambah hasilnya adalah 4 miliar 90 juta 71.925 rupiah. Jadi yang harus dibayarnya sebesar 4 miliar 90 juta 71.925
rupiah selama setahun. Sekian penjelasan dari saya. Selebihnya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang kurang mengenakan, mohon dimaafkan. Terima kasih.